Baik, selanjutnya kalau teman-teman buka aplikasinya, terus terhubung sama internet ya, terhubung sama internet, bisa jadi teman-teman ditawari, ini ada update. Nah, ini ada update ya. Dalam artian tadi kita nginstalnya yang versi 565. Nah, ternyata udah ada versi terbaru 575 gitu. Nah, ini saran saya sih nggak usah di update ya. Jadi nggak usah dicek versi terbarunya. Biarin aja terus kita cancel aja. Oke, di sini ini ada dashboard atau tampilan utama aplikasinya. Aplikasinya namanya Format Factory ya. Nah, ini itu aplikasi apa? Oke, di sini kita akan kenalan sama tipe-tipe media ya. Jadi pengen belajar media itu paling enak belajar di aplikasi ini. Ini ada media namanya video ya. Ternyata video itu ada beberapa tipe. Ada MP4. Nah, kalau teman-teman dapat file formatnya MP4, berarti itu adalah file media video gitu. Terus ada juga ini MKV ya. Nah, MKV itu juga termasuk video ya. Jadi misalkan teman-teman punya video format MKV, nah itu termasuk video gitu ya. Terus ada juga yang lain seperti GIF ya, itu lebih ringan sebenarnya. Ini ada web mobile ya, ini biasanya untuk di website, terus diputarnya di mobile gitu ya. Atau saya juga kurang paham, siapa tahu saya salah. Tapi ini emang ada WebM gitu ya. Ini juga ada AVI, ada VLV, ada MOV, ada FOB. Nah, ini saya belum pernah ketemu sama FOB, tapi pernah ketemu sama AVI, terus MOV juga udah pernah ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ketemu sama format-format seperti ini, ya berarti itu filenya file video. Nah, kenapa sih kok ada beberapa tipe? Nah, itu yang pertama ya memang dibuatnya beda-beda ya. Terus yang kedua itu karena kualitas. Jadi kualitas MP4 itu berbeda dengan kualitas MKV. Beda juga sama GIF. Jadi mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Dan yang ketiga biasanya itu kebutuhan. Kadang-kadang kita butuhnya formatnya MP4 gitu. Kadang-kadang kita butuhnya formatnya MKV. Jadi tergantung teman-teman. Nah, kita coba cari media yang lain audio. Nah, tadi kan video. Nah, ini audio. Tipe-tipenya ternyata ada banyak juga nih. Ada MP3 ya. MP3 itu sering banget kita ketemu. Biasanya dengerin musik gitu. Terus ada WMA. Ini saya juga jarang ketemu sih. Ini ada M4A. Saya juga jarang ketemu. Emang saya cuma ketemu sama MP3 aja gitu ya. AAC itu biasanya hasil rekamannya HP atau juga ini AMR itu hasil rekamannya HP. Nah, ini WAV kalau nggak salah hasil rekamannya Bandicam juga ada ya. Bandicam itu kalau misalkan pengen punya format suaranya sendiri, biasanya ada format WAV-nya. Coba kita lihat, nanti aja lah. Ya, nanti aja itu. Pokoknya ini ada format audio. Kenapa sih beda-beda? Ya karena pengen dibuatnya beda-beda ya. Dan kedua kualitasnya juga beda-beda. Mungkin MP3 bisa menyesuaikan di ukuran gitu ya. Atau misalkan AAC itu bisa menyesuaikan di kualitas suaranya gitu. Desibelnya beda-beda gitu. Jadi kualitasnya itu ada baiknya, ada buruknya tergantung kita pengen kebutuhannya gitu. Jadi yang ketiga itu kebutuhan. Kadang kita butuhnya formatnya MP3 gitu. Ada beberapa aplikasi yang cuman bisa butuhnya pakai MP3 ya, berarti kita pakai formatnya MP3. Nah, ini ada file media juga namanya gambar. Nah, ini. Ini
ada WP ya, web picture kayaknya ya. Kalau kalau ini kayaknya apa ya tadi? WebM tuh. Lupa saya. Kalau web picture berarti ini gambar di web kayaknya. Ini ada JPG, ada PNG, ada icon, ada GIF juga. Kayak ini ada beberapa format ya. Jadi, mana yang paling bagus? Ya jawabannya mereka punya kualitas plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa dibandingin apple to apple, tapi mereka punya kualitas masing-masing gitu ya. Dan mana yang paling berguna juga tergantung kebutuhan kita. Kadang-kadang teman-teman kalau ngupload sesuatu ternyata cuman bisanya formatnya JPG. Ya berarti emang kita butuhnya JPG bukan PNG gitu loh. Jadi itu sesuai kebutuhan. Nah, selain format-format seperti ini, teman-teman juga bisa kenalan sama kualitas yang lain. Contoh, nah ini ya, pertarungan epic semut melawan rayap. Coba kita klik kanan, terus, nah ini properties. Nah, terus ke ini, detail. Nah, ini lihat. Di sini ada keterangan kayak semacam panjangnya video. Nah, ini berarti 9 menit 31 detik. Nah, terus ini ada frame-nya. Katanya 1280 dan 720. Nah, ini kira-kira ini apa ini? Nah, ini kalau teman-teman paham, ini tuh resolusi. Ini tuh resolusi, teman-teman. Ngomongin resolusi, ya. Ini salah satu kualitas video. Nah, ini kita coba kenalan ya. Tipe-tipe resolusi. Ada SD ya. SD itu 640 kali 480. Biasanya kita itu kenalnya ini format 480. Jadi kalau kita nonton Om Yusuf, ya kita pergi ke YouTube dulu. Kita nonton apa ya yang lagi trending? Kenapa nge-lag ya? Oke, kita coba lihat yang lagi trending. Mungkin ini kali ya. Nah, ini dia. Kalau kita nonton YouTube itu ada gear ya. Nah, di sini dia. Ternyata kita disodorkan atau kita disediakan kualitas-kualitas seperti 144, 240, 360, 480 sampai 720. Ini cuman di video ini ya. Nah, jadi teman-teman maksudnya itu 480 itu apa? 480 itu kualitas. Coba kita pakai 144 dulu. Maksudnya tuh gimana sih 144? Nah, ini dia. Maybe. Oke. 144 ternyata gambarnya seperti ini, burik ya. Kita coba naikkan lagi 240. Oke, play. Nah, Maybe. rada mending lah, rada mending lah. Kita naikin lagi jadi 360. Oke, sabar. Maybe still. Oke, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngeh gitu ya, semakin tinggi resolusinya, うちの名前連呼す gitu んの ya. やめ Semakin tinggi resolusinya, ternyata gambarnya itu semakin indah dipandang. てくんね Ya, gitu ya. Nah, kita coba cari video dengan resolusi 1080. Nah, ini kita nontonnya yang mana nih? Trending YouTube-nya lagi kayak gini ya. Butter, apa ini butter? Mentega apa? Perang Jeep. Nonton apa ya yang 1080? Tantangan terbesar. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan ini bisa. Oh, ini ada sisi terang. Siapa tahu dia bisa. Oke, ini. Oke, ini ada. Doink. What was What is that? Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada 1080. Kita coba dulu yang 144-nya. doink? What was that on your arm? A Oke. bee. Great. Itu lihat ya, seperti itu ya. Nah, kita coba beralih ke 1080-nya. Kira-kira bedanya gimana? Doink. What was that on Nah, your itu arm? lihat. Kita bisa membedakan lebahnya ya saat 144 sama 1080. Ya, jadi resolusi itu salah satu kualitas video gitu. Nah, ini ada 480, 720 dan 1080. Ternyata ada yang lebih besar lagi, itu kira-kira 2160. Ya, ini biasanya yang kita sebut 4K. Nah, ternyata juga udah ada yang 8K gitu ya. Ini lebih sakti lagi. Ada di YouTube sebenarnya video-video 4K ya, tetapi nggak bisa saya setel. Kenapa? Percuma saja kita nonton video 4K kalau kualitas laptop kita itu maksimum di 1080. Jadi jujur-jujur saja, laptop saya itu cuman bisa sampai 1080. Percuma saya nonton yang 4K ya, itu sebenarnya nggak akan ada efek 4K-nya. Kenapa ya? Karena mentoknya itu di 1080, nggak bisa lebih gitu loh. Nah, ini sedikit loading ya. Kenapa? Ya berat lah 4K. Nah, ini katanya ini 4K. Katanya ini 4K. Ini loading ya. 4K itu emang berat, teman-teman. Ini bukan berat eh, komputernya ya, tapi berat internetnya. Nah, ini 1080. Video ini juga yang saya buat ini dalam kapasitas 1080. Jadi teman-teman bisa menyetel di YouTube-nya itu kualitasnya 1080. Nah, itu dia ya. Nah, ini lanjut ya. Tadi ada resolusi. Nah, ini ada data rata-rata. Data rata-rata juga ini sebenarnya sangat mempengaruhi ya. Tapi kita skip dulu aja. Total bitrate kita skip aja dulu. Nah, ini ada kualitas yang harus teman-teman perhatikan. Ini ada frame rate. Nah, ini frame rate tuh apa sih? Frame rate itu adalah banyaknya gambar yang ditayangkan per detik. Nah, kalau misalkan kita lihat nih di sini ya, ini kan ada 1080, ini 60. Nah, berarti video ini tuh sebenarnya frame rate-nya 60. Artinya apa? Artinya dalam satu detik dia itu menampilkan gambar sebanyak 60 kali. Nah, gitu. Itu tentang frame rate. Nah, jadi biasanya standarnya video yang enak dilihat itu frame rate-nya kisaran 25 sampai ya minimal 25 lah. Kalau frame rate-nya 10 itu kadang-kadang rada burik, nggak enak gitu dilihatnya, matanya sakit. Nah, itu ya. Audio. Nah, audio itu biasanya yang dilihat bitrate-nya sama ini apa ini audio simple rate-nya ya. Jadi kalau bitrate-nya itu biasanya 360 ya, itu suaranya enak banget didengarnya. Tapi teman-teman biasanya kalau download MP3 itu biasanya kan pengennya yang ukurannya yang kecil ya. Size-nya itu loh. Nah, ketika size-nya kecil biasanya bitrate-nya 32, 32. Ya itu suara bassnya itu grebeg-grebeg gitu ya. Nah, saran saya kalau teman-teman penikmat audio, nah, cobalah koleksi musik atau audio yang bitrate-nya itu minimal 360. Nah, itu akan merasakan apa ya? eh Musik yang sangat asik tuh. Tetapi teman-teman, kita pengen dengerin musik yang asik nih.
itu harus didukung juga dengan earphone atau speaker yang bagus juga. Kalau misalkan speakernya jelek ya sekalipun 360 ya tetap aja jelek gitu. Channelnya juga ada stereo, ada mono ya. Juga ada kalau misalkan teman-teman nonton bioskop itu 7.1, berarti artinya ada 8 suara yang berbeda muncul dalam 1 detik, muncul bersamaan. Kalau stereo itu ada dua apa ya, dua panel lah, kanan dan kiri gitu. Dan bisa jadi kanan dan kiri itu suaranya beda-beda. Bisa jadi. Kalau mono, sebanyak apapun speakernya suaranya sama semua. Nah, kalau stereo itu bisa jadi dibagi dua gitu ya. Kalau 7.1 itu biasanya bisa nampilin suara suling sendirian, gitar sendirian, drum sendirian, bass sendirian, vokalis sendirian. Jadi suaranya dipecah-pecah. Nah, ini yang terakhir apa ya? Sampel red ini fungsinya buat apa? Sebenarnya ini bisa kerasanya kalau eh, besar banget ya. Ini tuh untuk rekaman teman-teman biasanya. Kalau misalkan kita pengen merekam, itu biasanya kita perhatikan ini. Jadi kemampuan si mikrofon menangkap suara kita itu pengennya sekuat apa. Kayak misalkan kita berbisik nih, mau nggak didengar? Bisa nggak direkam sama mikrofon? Nah, atau misalkan kita harus suaranya teriak-teriak baru bisa didengar, nah gitu. Jadi semakin luas areanya ini semakin bagus gitu. Dan ini juga tergantung kebutuhan. Kalau kita ngerekam di daerah sunyi, ya kita atur jangan terlalu meredam gitu. Maaf, kalau kalau merekamnya di daerah sunyi itu harus diatur seredam mungkin. Ya, mungkin itu teorinya seperti itu ya. Siapa tahu saya salah, silakan dikoreksi. Tujuannya ya kalau misalkan ada suara detak jam, nanti kedengaran dong saat merekam gitu. Nah, seperti itu ya. Ini kalau ke bawah ini ada data. Nah, silakan teman-teman dilihat-lihat saja. Oke, itu tadi sedikit teori ya. Kalau ada kekeliruan dari saya, mangga dikoreksi saja di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Lanjut cara pakai aplikasi ini.